Halo Sobat Nobar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Love and Monster yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang nekat berhadapan dengan monster-monster demi bertemu dengan gadis pujaannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita nobar skui. Awal film menceritakan animasi tentang akhir dunia. Sebuah asteroid Agatha 616 yang sedang jatuh mengarah ke bumi. Semua manusia bersatu menembakkan roket ke arah asteroid dan meledaklah asteroid tersebut. Senyawa kimia yang ada pada roket itu menghujani seluruh bumi. Akibatnya makhluk berdarah dingin mulai bermutasi menjadi monster dan memakan manusia. Manusia pun mulai mencari cara untuk membinasakan monster di bumi. Akan tetapi mereka malah menjadi mangsa monster tersebut. Dan hampir 95% populasi manusia berkurang dalam 1 tahun. Mereka yang selamat bersembunyi di dalam bunker gua di seluruh dunia. Adegan beralih pada pemuda yang hidup di bawah tanah dan mempunyai kelompok atau sebut saja sebagai koloni. Di sebuah bunker malam hari, nampak sepasang suami istri sedang bermantap-mantap. Mereka kira semua orang sudah tidur, tapi ada satu orang yang belum tidur. Dia adalah Joel. Joel sedang memikirkan gadis pujaannya yang bernama Amy. Sudah 7 tahun mereka berpisah dan tidak bertemu. Joel bangkit dari kasurnya dan melewati tempat Ava dan tim yang sedang mantap-mantap. Mereka menanyakan keadaan satu sama lain. Joel bilang kalau dia tidak bisa tidur dan segera pergi. Selain Ava dan tim, di dalam bunker ini ada Maya yang memiliki seorang bayi. Ada juga Kala dan Connor. Mereka juga mempunyai seekor sapi yang bernama Gertie sebagai penghasil susu. Di sini juga dibentuk tim berburu untuk memasok makanan dari permukaan. Joel sendiri ditugaskan sebagai koki. Keadaan menjadi menegangkan setelah ada makhluk yang berhasil menerobos bunker mereka. Connor memberi perintah kepada semua anggota, kecuali Joel, yang menyuruhnya tetap tinggal. Dari alat pelacak, mereka melihat makhluk yang menerobos itu memakan salah satu anggota. Melihat hal itu, Joel membawa senjata dan pergi membantu. Dengan perasaan takut, Joel melihat monster besar yang sedang memangsa sesuatu. Monster itu mendatangi Joel yang tak bergerak sama sekali dan bersiap memangsanya. Untung saja Anna menembakkan busur pada monster itu. Joel teringat perpisahannya dengan Amy 7 tahun lalu. Joel sedang menggambar Amy dan menunjukkannya. Amy menyukai gambar itu, walaupun sebenarnya kurang begitu bagus. Amy memberi Joel pensil warna kesukaannya, dan mereka pun saling caplok-mencaplok. Ketika mereka akan mulai mantap-mantap, meteor asteroid pun menghujani bumi, dan mereka pun pergi. Sejak saat itu mereka berpisah. Kembali ke cerita awal, Joel menghubungi kelompok Amy dengan radio pemancar dan menanyakan kabarnya. Amy merasa senang karena Joel baik-baik saja. Setelah berbicara panjang lebar, tiba-tiba jaringan radionya pun terputus. Joel teringat kembali waktu dia berpisah dengan Amy. Keadaan sangat kacau. Sebelum berpisah, Amy memberi jimat keberuntungan pada Joel. Joel pun berkata kalau dia mencintai Amy. Di dalam bunker, Joel dan anggota yang tersisa membahas bagaimana cara monster itu bisa masuk. Tiba-tiba Joel bertanya, berapa jauh dia dengan koloni Amy. Tim berkata kalau jaraknya 85 mil dan Ray berkata butuh waktu 7 hari untuk bisa ke sana. Seseorang yang memakai senjata lengkap hanya akan bisa bertahan 50 mil di permukaan. Joel memutuskan akan pergi. Semua orang pun kaget, tetapi Joel tetap bersikeras. Setelah semua persiapan selesai dan akan berangkat, teman-teman Joel mencegahnya pergi. Setelah meyakinkan mereka bahwa dia bisa, Joel pun berangkat. Semua teman-temannya mengucapkan perpisahan. Setelah keluar dari bunker, Joel membuka peta dan pergi ke arah barat. Tapi dia tak tahu barat itu kemana. Jadi dia ambil jalan tengah saja. Sampai di hutan, Joel mendengar suara monster. Dia masuk ke dalam sebuah rumah dan keluar lagi setelah melihat monster di dalam lemari. Di sebuah kolam, Joel diamati monster katak besar yang langsung menyerangnya. Tiba-tiba ada seekor anjing yang datang dan menyelamatkannya. Anjing itu menggigit lidah katak tersebut. Joel pergi mengikuti anjing itu dan bersembunyi di dalam sebuah mobil. Di dalam mobil, Joel mengetahui bahwa anjing itu bernama Boy. Boy ditinggal mati oleh pemiliknya dan hanya meninggalkan gaun merah di dalam mobil sebagai kenangan.
Joel mengajak bicara Boy dan dia tidur di sana malam itu. Pagi harinya, Joel pergi setelah membawa sebuah lipstik. Boy mengejar Joel dan ingin ikut dengannya, serta membawa gaun merah untuk disimpan Joel. Mereka pun pergi bersama. Dalam perjalanan, mereka pun semakin akrab sampai saat Joel menemukan buah untuk dimakan. Tapi Boy melarangnya. Saat berjalan, tiba-tiba saja Joel terjatuh ke dalam lubang. Dia tidak bisa keluar dari sana. Ternyata dalam lubang itu terdapat monster besar Sand Gobbler. Joel yang terperangkap, tiba-tiba saja ada dua orang yang melempar tali untuknya, mengeluarkannya dari lubang itu dan mengebom lubang tersebut. Dia adalah Clyde dan Minnow. Joel memberitahu kalau dirinya bersama Boy, anjing miliknya. Clyde bertanya apa yang terjadi dengan koloninya. Apakah mereka mengusirnya karena mencuri makanan? Joel menjawab kalau itu tidak benar. Lalu mereka pun pergi setelah mendengar suara monster. Clyde dan Minnow mengetahui banyak hal. Joel yang pergi ke barat meminta untuk ikut dengan mereka. Clyde setuju. Joel ikut bersamanya karena dia juga belum memotong ke utara. Dalam perjalanan, Joel menceritakan kalau dia meninggalkan koloninya yang nyaman hanya untuk mencari seorang gadis. Minnow mengambil busur dan menyuruh Joel menembak, tetapi selalu gagal. Minnow memberitahu kalau dia harus fokus. Clyde dan Minnow ternyata adalah sisa dari koloni yang mereka buat setelah ayah Minnow dan anak Clyde meninggal. Clyde juga memberitahukan banyak hal tentang monster yang sudah mereka temui. Clyde dan Minnow berencana menuju ke pegunungan Snow Mountain Wilderness. Minnow mengajak Joel untuk ikut, tapi Joel akan tetap menemui gadisnya itu. Saat berbincang-bincang, Clyde menyuruh Joel untuk diam dan melepaskan pakaiannya. Joel pun menuruti perintahnya. Ternyata di belakang Joel terdapat monster besar berbentuk siput. Clyde memasukkan baju Joel ke tempurung siput tersebut dan segera siput itu pergi. Siput itu ternyata Boulder Snail, monster yang jinak. Pada malam hari, mereka membuat perapian dan Clyde melihat bahwa Joel menggambar semua monster yang ia temui selama perjalanan. Clyde meminjam buku Joel. Clyde mengetahui bahwa Joel berasal dari Fireville. Fireville ini adalah titik ledakan dan tidak ada yang selamat dari sana kecuali Joel saja. Lalu Clyde mengembalikan buku Joel. Beberapa detik setelah Joel memejamkan mata, Clyde membangunkan semua dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Clyde berkata kalau mereka tidak bisa makan dan tidur secara bersama karena setelah makan, monster yang mencium bau makanan mereka akan segera datang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Joel berlatih dengan Minnow menembak. Minnow berkata jarum menembus air dan tembakan Joel tepat sasaran. Lalu Minnow memeluk kaki Joel. Selama perjalanan, Joel terus berlatih untuk bertahan hidup dengan Minnow dan Clyde, seperti makanan yang tak boleh dimakan, ciri-ciri monster yang bisa dilawan, dan monster yang harus dihindari, yaitu sang ratu. Ciri-cirinya adalah sirip besar yang memotong tanah dan mengikuti suara yang kau hasilkan. Tibalah mereka di titik di mana mereka akan berpisah. Minnow menangis karena Joel akan pergi, tapi Joel meyakinkan Minnow dan memberikan lipstik dari mobil saat bertemu Boy. Minnow pun senang dan mereka berpisah. Sebelum berpisah, Clyde memberi satu granat pada Joel. Si anjing Boy juga memberi ucapan perpisahan pada Minnow dengan memeluknya. Mereka melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka di dekat genangan air, Boy merasa tak tenang dan bersembunyi di bawah patung bebek. Setelah itu, Joel mendengar suara dan mengajak Boy untuk pergi. Tanpa diduga, di bawah tanah tempat kaki Joel berpijak, muncul monster kaki seribu yang besar. Joel mengeluarkan senjatanya dan bersiap menembak. Karena ketakutan, monster itu menghantam Joel. Joel yang tak berdaya melihat Boy akan dimangsa monster itu. Ketika mau memakan Boy, Joel menembakkan senjata ke monster tersebut dan monster itu pun mati. Boy terselamatkan. Malam hari ketika hujan, mereka berteduh di rumah kosong penduduk. Terkejutnya Joel ketika di sana ada robot terkenal dan menakjubkan yang bernama Marvis. Robot ini kehilangan kakinya karena digigit monster dan sekarang dia hanya dapat bertahan 15 menit karena sumber tenaganya akan segera habis. Joel menceritakan pada Mavis kalau dia sedang menuju ke koloni Ami, gadis pujaannya.
Lalu Mavis memberikan sedikit sumber tenaga untuk menghidupkan radio ham portable milik Joel. Sekarang Joel pun bisa menghubungi Amy dengan bantuan Mavis. Dalam percakapannya, Joel dan Amy menanyakan keadaan satu sama lain. Joel juga menceritakan apa yang dia alami selama perjalanan. Kurang 9,3 mil lagi, Joel akan sampai di camp Amy. Amy memberitahu kabar bagus pada Joel bahwa ada penyintas yang datang membawa kapal pesiar untuk membawa mereka keluar dari sana. Lalu tiba-tiba radio itu pun mati. Adegan berlanjut dengan percakapan antara Mavis dan Joel. Mavis mengingatkan Joel dengan memperlihatkan foto orang tua Joel kepada dirinya. Setelah itu Mavis memutarkan lagu Samson Kenangan Terindah untuk Joel sampai Mavis pun mati kehabisan sumber tenaga. Esok harinya, Joel dan Boy melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka terhadang lubang besar. Boy memutari area itu, diikuti oleh Joel. Tiba-tiba Joel melihat sesuatu yang bergerak di bawah tanah dengan sirip. Dia adalah sang ratu. Joel mengambil mainan bekas di dekatnya dan melemparkannya. Sesuai perkataan Clyde, sang ratu mengikuti suara yang dihasilkan benda. Joel dan Boy kemudian berlari dan diikuti sang ratu sampai Joel terpeleset dekat sungai. Dia membawa Boy untuk bersembunyi dari sang ratu. Boy ditenangkan oleh Joel. Ketika sang ratu sudah pergi, Boy melihat gaun merah pemiliknya jatuh ke sungai. Boy langsung mengejar gaun merah itu sehingga membuat sang ratu berbalik arah menuju Boy dan Joel. Dengan granat yang diberikan oleh Clyde, Joel melompat sambil melemparkan granat tersebut ke dalam mulut sang ratu dan meledakkannya. Di dalam sungai tiba-tiba Joel merasa ada yang menggigit badannya. Dia berusaha keluar dari sungai. Ketika di tepi sungai, benar saja di tangan, leher, kaki, bahkan badannya terdapat lintah yang besar. Joel marah pada Boy karena hampir membuat mereka mati hanya karena sebuah gaun. Karena gigitan lintah itu, pikiran Joel jadi ngefly dan berhalusinasi. Dia terus berjalan. Tanpa disadari, Amy pun datang pada Joel dan mereka pun saling caplok sampai Joel pingsan. Setelah sadar, Joel kini sudah berada di camp Amy. Amy memberitahukan Joel bahwa dia berhalusinasi dan berciuman. Tapi tak disangka, ternyata yang dicipok oleh Joel adalah Old Pete, teman sekamp Amy. Joel menanyakan tentang kapten kapal pesiar yang akan menyelamatkan mereka. Amy berkata dia sedang berkemas dan akan pergi bersama kapten kapal itu. Ketika Joel mau mengatakan sesuatu, Janice datang dan memotong pembicaraan mereka. Janice memberitahu kalau terjadi kebocoran di saluran utama. Joel keluar dari camp dan melihat sekeliling pantai. Amy mengenalkan Joel pada Dana dan Rocco, awak kapal pesiar, dan juga Cap sebagai kapten kapalnya. Cap mengetahui bahwa Joel meninggalkan koloninya untuk mengejar cintanya. Cap meminta Joel untuk membuat barbecue untuk pesta, tapi Joel menolak karena ingin bicara dengan Amy. Di dalam camp, Joel menanyakan bagaimana perasaannya setelah Joel jauh-jauh datang untuk menemuinya. Amy berkata itu sangat romantis, tapi ternyata Amy tidak berharap Joel akan datang. Amy bukanlah orang yang sama 7 tahun lalu. Dia mengatakan bahwa setahun lalu dia baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Joel pun patah hati dan merasa bodoh. Harapannya untuk bersama Amy menjadi sia-sia. Malam hari mereka berkumpul di api unggun. Cap menceritakan kisahnya kepada koloni Amy. Joel melihat Amy yang sedang mengamati Cap. Tiba-tiba Joel menyela pembicaraan Cap. Dia mengatakan bahwa siapapun bisa bertahan hidup di permukaan seperti dirinya dan memenangkan dunia kembali. Cap menanyakan apa rencana Joel, tapi dia tidak mempunyai rencana apa-apa. Joel meminjam radio dan mencoba menghubungi koloninya. Anak buah Cap memberi buah beri pada Joel. Joel merasa rindu dengan koloninya. Tiba-tiba radionya pun berbunyi. Itu adalah Ray. Joel memberitahu bahwa dia sudah sampai di koloni Amy dan menceritakan seluruh perjalanannya, termasuk bertemu Mavis dan Boy. Joel mendapat kabar bahwa di tempat koloninya sekarang telah mengalami penerobosan dan radionya pun tiba-tiba mati. Ketika Joel berniat akan kembali, dia melihat buah beri yang diberikan anak buah Cap pada dirinya yang membuat orang berhalusinasi. Joel keluar melihat orang-orang yang sudah berhalusinasi, termasuk Amy. Joel yang memberitahu Amy kalau Cap merencanakan sesuatu tiba-tiba saja dipukul dari belakang. Esok harinya, Joel, Amy, dan koloninya diikat oleh Cap. Cap mengakui kalau dirinya bukan kapal pesiar hiburan. Mereka hanya ingin mengumpulkan makanan, air, pasokan, dan obat-obatan. Itu akan membantu mereka menemui koloni di pesisir pantai lainnya.
Rocco menemukan bahan bakar murni dari alam yang sedang tidur dan merasa lapar. Cap menekan tombol kotak yang ada di pinggangnya, dan sesuatu dari air bergerak mendekat. Itu adalah monster kepiting raksasa. Amy berhasil melepaskan ikatannya dan melepaskan ikatan Joel. Amy yang berlari ke arah Cap ditembak tetapi ditangkis menggunakan perisainya dan dilanjut menerjang Rocco. Joel mengambil tongkat tajam di dekatnya dan menusuk kepiting raksasa itu sampai terbalik. Cap sekali lagi menyetrum kepiting itu sehingga membuat Joel terjatuh karena capit raksasanya. Amy berkelahi sengit dengan Dana, anak buah Cap. Kepiting raksasa yang berhasil bangun menyerang koloni Amy dan Joel. Saat terdesak, Boy datang untuk menyelamatkan Joel dari kepiting tersebut. Dana berusaha menembak Joel dengan senjatanya, tetapi dipukul Amy sehingga terkena kepiting raksasa itu. Amy berhasil mengalahkan Dana, tapi dihajar oleh Cap. Joel menyuruh Boy pergi ke arah Amy untuk menyadarkannya. Joel kembali berhadapan dengan kepiting raksasa sampai terdesak. Amy yang sudah sadar melempar Joel sebuah meriam. Ketika mau menembakkan, Joel melihat ke mata kepiting raksasa itu, lalu mengarahkan meriamnya ke rantai yang mengikat kepiting tersebut. Cap sekarang tidak bisa menyetrum kepiting itu lagi. Cap dan anak buahnya yang sudah lari menuju kapal datangi kepiting raksasa dan memangsa mereka satu persatu. Amy takjub pada Joel. Setelah kejadian itu, Joel berniat pergi ke koloninya. Sebelum berangkat, Joel memberi jimat Amy dulu dan buku catatannya, dan juga sebuah cipokan. Sampai di koloninya, Joel sangat merindukan mereka dan memeluk mereka. Dengan radio di dalam camp, Joel mengirimkan pesan kepada semua koloni agar mereka berani untuk keluar ke permukaan dan menuju ke pegunungan. Seharusnya di sana monster lebih sedikit. Pesan itu pun sampai ke koloni lainnya dan mengikuti apa yang diperintahkan Joel untuk keluar dari persembunyiannya. Di akhir film memperlihatkan Clyde dan Minnow berhasil mencapai puncak gunung Snow Mountain Wilderness dan film pun selesai.